Soal latihan P3K Perawat 2025, episode 2. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share ya. Soal nomor 1 PPPK Perawat. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa orang tuanya berobat ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafas 40 kali menit, denyut nadi 100 kali menit, temperature 37,8 derajat Celcius. Klien sering bersin, banyak lendir dan batuk-batuk, pernafasan cuping hidung, auskultasi, ronci tambah, dan klien tampak rewel. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Hipertermi. B. Kecemasan. C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Resiko kekurangan volume cairan. Jawaban C. Pola nafas tidak efektif. Pembahasan. Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu keluhan sesak dan pada pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafas 40 kali menit, pernafasan cuping hidung. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang wanita berusia 28 tahun, primigravida, kehamilan 20 minggu, datang ke poliklinik dengan keluhan saat bak merasa panah dan gatal di daerah kemaluan. Selain keluhan di atas, klien beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran tentang janinnya akibat gejala yang dirasakannya. Manakah masalah keperawatan utama yang tepat untuk klien ini? A. Nyeri akut. B. Cemas. C. Gangguan pola eliminasi urin. D. Kerusakan integritas kulit. E. Nyeri kronis. Jawaban B. Cemas. Pembahasan. Data yang mendukung masalah keperawatan yaitu klien beberapa kali mengungkapkan kekhawatiran tentang janinnya akibat gejala yang dirasakannya. Soal nomor 3 PPP Perawat, seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030 Ki. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram jam. D. Capillary refill time CRT kurang dari 2 detik. E. Anak lemah. Jawaban D. Capillary refill time CRT kurang dari 2 detik. Pembahasa. Indikator bahwa kekurangan volume cairan teratasi adalah capillary refill time CRT kurang dari 2 detik. Berat jenis urin antara 1,002 sampai 1,025, pengeluaran urin sekurang-kurangnya 1 ml per kilogram jam dan anak dapat mengeluarkan air mata. CRT kurang dari 2 detik adalah satu-satunya indikator bahwa kondisi anak mengalami peningkatan. Pengeluaran urin kurang dari 1 ml per kilogram jam, berat jenis urin 1,03 dan anak tidak mengeluarkan air mata mengindikasikan bahwa kekurangan volume cairan belum membaik. Kondisi lemah merupakan indikasi lain dari adanya kekurangan cairan. Soal nomor 4 PPPK Perawat. Perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? A. Infeksi. B. Perdarahan. C. Hipertensi kronis. D. Disseminated intravascular coagulation kelainan pembekuan darah intravena. E. Gagal ginjal akut. Jawaban B. Perdarahan. Rasional. Pada plasenta previa, plasenta terletak pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, dan bagian ini lebih rentan terjadi pendatahan. Soal nomor 5 PPPK Perawat. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf rumah sakit. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan rumah sakit. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Jawaban D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Pembahasan. Intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita penyakit terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak,
penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur, mematuhi keinginan klien setiap saat tidak terapeutik. Soal nomor 7 PPPK Perawat. Perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua, yaitu A. Peningkatan nadi, B. Peningkatan tekanan darah, C. Sering buang air, D. Penurunan produksi sel darah merah, E. Peningkatan motilitas gastrointestinal. Jawaban A. Peningkatan nadi. Pembahasa masa antara 14 dan 20 minggu kehamilan. Nadi meningkat antara 10 sampai 15 detak atau menit yang akan berlanjut sampai akhir kehamilan. Selama kehamilan, tekanan darah biasanya sama seperti sebelum kehamilan, namun secara bertahap menurun sampai 20 minggu kehamilan. Selama trimester 2 tekanan diastol dan sistol menurun sekitar 5 hingga 10 mm hidrargirum, konstipasi dapat timbul. Soal nomor 8 PPPK Perawat. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya, lalu menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakan. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apa tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Autokratik, B. Situasional, C. Demokratis, D. Laissez-faire. Kombinasi autokratik dan demokratik. Jawaban A. Autokratik. Pembahasan. Seorang pemimpin autokratik mengontrol dengan kuat dan membuat keputusan dan menyelesaikan semua masalah. Seorang autokrat cenderung mendominasi dalam kelompok dan memerintah daripada mencari saran atau masukan. Pada situasi ini, manajer menyampaikan masalah peningkatan kualitas pada staf, merancang rencana tanpa masukan dan meminta setiap masalah dilaporkannya pada dia secara langsung. Pemimpin situasional akan mengkombinasikan gaya kepemimpinan tergantung pada kebutuhan kelompok untuk memvalidasi informasi yang diperoleh pemimpin adalah sesuatu yang akurat dan bahwa masalah tersebut memang terjadi. Dan pemimpin akan meluangkan waktu untuk mengenal kelompok dan menentukan perubahan pendekatan jika diperlukan yang akan berhasil terkait kebutuhan kelompok dan sifat serta bentuk perubahan yang dibutuhkan. Pemimpin demokratis cenderung partisipatif dan ingin mengenal tiap staf secara individual untuk mengetahui persepsi mereka pada masalah. Pemimpin demokratis juga akan berbicara dengan staf tentang beberapa isu dan meminta masukan pada staf untuk rencana yang sedang disusun. Seorang pemimpin laissez-faire cenderung pasif dan tidak mau mengarahkan. Seorang pemimpin laissez-faire akan mengatakan masalahnya dan menginformasikan bahwa staf harus membuat suatu rencana untuk memperbaikinya. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPP Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.